Om Swastiastu, selamat pagi semeton Hindu Bali, Hindu Nusantara dimanapun berada ya. Hindu berkearifan lokal ya, Hindu tradisi ya, sebuah tradisi yang menjadikan kita satu yaitu Hindu ya, Hindu Dharma. Jadi sejarah Hindu Dharma seperti apa, semeton juga, dan kita harus mulai menggali sumber-sumber sastra yang agar kita tidak buta dan dibutakan. Oke semeton, menarik ya, ini status dari Bapak Komang Priambade ya. Pandit cetakan PPA itu selalu masalah Banten mahal, Ngaben mahal, dan lain-lain. Dan orang-orang yang terpapar aliran ideologi, agen ideologi transnasional tersebut ya selalu mencela peradaban leluhur Hindu Bali. Kemarin juga itu akun ya, entah akun asli atau palsu ya, Eka Putra ya kalau salah, itu sampah dibilang Banten gitu loh. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang lahir entah oleh siapa dan karena apa gitu loh. Dan di ajaran kita itu kan ada itu, anak suputra jadilah anak suputra, jadilah anak suputra gitu loh. Bali itu seperti sekarang karena apa? Ini Moringa nonton, ini Moringa agen ini yang selalu sok bijak itu, orang-orang tidak memiliki karakter ya. Jadi seperti cerita dalam Mahabharata juga, bagaimana Gandhari mencetak masal anaknya untuk melahirkan masal ya, 108 Korawa, agar dia tidak mau kalah dengan apa yang semestinya terjadi. Segala hal dia lakukan. Semua permintaan pasti dipenuhi oleh Sang Pencipta, tapi kan semua ada konsekuensi. Itu loh. Itu yang bisa admin sampaikan di pagi hari ini ya, semeton Hindu Bali, Hindu Nusantara. Sekarang juga sudah banyak sekali ya, entah karena apa, entah dia dapat cipratan atau apa gitu loh. Pak Cening itu kan membongkar para pembusuk lembaga kesulingihan, praktek-praktek pembusukan sulinggih yang seperti cerita juga leluhur kita dalam pesan cerita yaitu Cangak Meketu. Cangak Meketu sebeton, maaf batuk ya sebeton, ini karena perubahan cuaca ya, dan juga mungkin kondisi tubuh ya. Dan sebeton Cangak Meketu itu ya begitu gitu loh. Jadi dalam ikan, dia mencari ikan yang dimangsa, tidak ada yang mau keluar karena dia tak tahu ini pemangsa gitu. Tapi dia tidak kehilangan akal. Itulah cerdasnya. Jadi kecerdasan yang tidak memiliki integritas itulah licik jadinya. Licik, cara-cara licik dan kotor. Itu. Jadi mereka berpenampilan suci, bercerita tentang ada sesuatu keabadian, telaga keabadian. Itu loh, menangislah si Cangak itu di sana. Kenapa menangis? Tampilan suci semua keluar karena orang memahami bahwa orang suci itu tidak mungkin dia berbohong. Itu loh sebetulnya. Jadi kita sebagai masyarakat Hindu Bali yang sudah diwarisi ini, sebenarnya yadnya itu bukan mahal. Keikhlasan itu tidak mahal. Berarti berapa yang kita bisa ikhlaskan dari apa yang kita peroleh
itu istilahnya lascaria, itu tidak akan menjadi sebuah beban. Ya, tidak menjadi sebuah beban lascaria. Kalau menjadi beban, itu artinya ada hal yang berat. Aduh, ampura batuk semeton. Oke semeton, jadi mahal itu adalah itu relatif orang bisnis ya. Kalau yadnya itu bukan bisnis, tapi orang yang bisnis bisa melihat yadnya itu di yadnya itu ada peluang gitu loh. Tapi bagi mereka yang mengaturkan yadnya, jangan pernah itu melihat sebagai sebuah bisnis. Itu adalah persembahan suci, persembahan yang didasari lascaria. Berapa kita mau, berapa kita bisa, berapa kita ikhlas. Udah ada tatanannya, nista madya utama. Makanya saya masih ingat, admin masih ingat, itu pesan dari ketua KPH PHDI Ide Bagus Putu Dunia ya, di Batur sana, di Pura Batur, waktu kita mengadakan Sabo Pemangku ya, Sabo Sulinggih ya, Sabo Sulinggih karena Sabo Pemangku di Purancak ini. Di sana beliau menyampaikan bahwa berpesan kepada ide-ide pengelingsir agar membantu umat memberikan dudonan sesuai kemampuannya. Misalnya dia ke gereja minta mau ada upacara apa ini, dan mungkin yang ditanyakan berapa cening bisa atau punya dana untuk melakukan upacara ini, berapa cening bisa, berapa yang cening anggarkan gitu loh. Nah dari anggaran itulah Ide Sulinggih memberikan masuk di kategori nista, madya atau utama. Jadi anggaran itu tentu tidak membuat berat sampai menjual warisan. Gitu, semeton. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak pernah ada kelaparan ya. Mestinya apa yang ditanam tumbuh. Laut, sumber lautnya kalau teman-teman lihat itu, ini dikelilingi laut yang begitu banyak sekali sumber daya yang ada. Garam ada jutaan, ribuan ton. Itu bagaimana mengelolanya? Kan semua orang negara-negara yang tidak punya laut kan dia butuh garam. Jadi peluangnya banyak gitu loh. Jangan tatanan diobat abit gitu loh. Jadi kalian-kalian itu sadar, wahai saudara-saudaraku, merenunglah apa yang kalian cari dalam hidup ini. Keserakahan itu hanya akan melahirkan kesengsaraan. Ya. Jadi ingat, beriatnya itu adalah ketulus ikhlasan. Ya. Jadi gengsilah yang mahal. Jadi kalau teman-teman melakukan upacara didasari atas gengsi, nah, itu lain cerita. Jadi upacara yang lengkap, yang komplit, nista madya utama itu sesuaikan kemampuan dan ketulus ikhlasan kita. Semua itu sangat berarti dan bermanfaat. Inilah yang harus dari 2001 sekolah-sekolah institut itu dipapar. Coba yang sekolah di perguruan ini, coba cerita bagaimana kurikulum itu disusupi. Itu loh, bagaimana disusupi. Sebenarnya ya
dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab, siapa yang ini? Negara dalam hal ini dengan aturan yang sudah ada. Negara punya aparat, punya anggaran, punya kewenangan. Jadi semeton, kita tuntaskan selama masih hayat di kandung badan. Ya Pak Cening, tidak ada istilah mahal beriatnya. Mahal itu hanya ketika kita melakukan sesuatu gitu loh, di luar kemampuan kantong kita, itulah mahal gitu loh. Karena yadnya itu sejatinya beryadnya, dasarnya las caril, semuanya diikhlaskan. Makanya yang pidan cara cenik-cenik pidan ada acara di kampung gitu loh. Semua istilahnya pesta gitu loh. Pesta itu ya kebersamaan. Semua pesu-pesuan. Minyak, kelapa, beras, kelapa, bambu, semuanya. Yang punya kerjaan ya mungkin bubuh celeng gitu loh, agar di saat punya kerja, punya acara hajatan, itu tinggal sudah ada yang dibutuhkan gitu. Oke semeton, ya jangan kita menjadi pintar. Acuannya hanya bagaimana kita membodohi orang-orang bodoh. Kita menjadi pintar itu bagaimana membuat orang-orang pintar dan mandiri untuk mereka membuat orang lain lebih banyak pintar. Itu. Jadi apalah daya, apalah fungsinya, title di depan, di belakang, sederetnya. Tapi itu hanya untuk sebuah menunjukkan diri paling wow gitu. Zaman sekarang tidak. Ya. Jadi semeton, ya coba Pak Cening yang undang nih, bisa live nih Pak Cening nih live. Sip. Cening. Pak Cening bisa nih, bisa. Pak Cening on fire gitu. Oh, bisa Swastiastu. Om Swastiastu Pak Cening. Swastiastu. Ada Pak Cening nih. Swastiastu. Swastiastu Pak Cening. Swastiastu. Wah, di jalan ini Pak Cening nih. Ya. Swastiastu. Apa yang mau disampaikan Pak Cening? Ya, kok bisa live ya? Sudah bisa live Pak Cening. Ya, terima kasih komponen rakyat ya. Komponen rakyat Nusantara ya. Atas edukasinya yang selama ini sudah dilakukan, apalagi materinya yang sekarang saya sangat suka karena materi beriatnya itu adalah sangat bagus, baik, dan menjalankan perintah agama. Orang-orang yang menjalankan perintah agama berhitung-hitung itu adalah orang yang licik dan jelas dan orang Jumat. Mengapa saya katakan demikian? Mereka satu sisi mulutnya berbicara tentang
apa namanya, giatnya Sartika, tapi dia lupa bahwa yang dikeluarkan dari mulutnya dan tulisan-tulisannya, dia adalah orang yang tidak paham tentang Sartika, walaupun mereka adalah selalu menggunakan kedok Weda. Nanti saya akan buktikan orang-orang yang berbicara tentang Weda, ternyata dia menggunakan mantra-mantra lontar-lontar yang ada di Bali. Begitu, admin. Oke Pak Cening, luar biasa ya. Jadi Pak Cening ini hidupnya mungkin sudah didedikasikan untuk membongkar praktek pembusukan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpenampilan suci. Ya, karena kalau kita orang Bali sangat percaya sekali, kalau belum mampu, coba-coba. Istilahnya apa tuh? Ajawira apa Pak Cening? Ya, itu tidak ada istilah ajawira. Nah, ajawira itu memang bagus penekanannya kita untuk Hindu. Ya. Bayangkan pada zaman zaman penjajahan itu ya. Zaman penjajahan sudah ada agama enggak di Indonesia? Yang terdaftar belum. Terus orang-orang yang ngomong tentang biaya, tentang giatnya Weda, itu kapan sih lahir di manusia itu? Itu adalah kumpulan manusia-manusia yang ingin mengembangkan sekte-sekte aliran-aliran tersendiri. Nanti saya kasih. Jadi saya kasih isunya ya. Jangan alat bukti nanti. Dengan saya buktikan. Ya. Jadi dalam cerita terima kasih sudah bisa join. Dalam cerita Mahabharata, admin jadi ingat lagi gitu loh, bagaimana Gandari ingin mempunyai anak mengalahkan Pandawa dalam sekali melahirkan. Ya. Jadi semua darah yang keluar itu set dia dipecah-pecah, kemudian dikasih mineral, diminta restu sana sini, jadi. Tapi saya punya statement yang kenapa? Saya punya statement yang harus dipikirkan, direnungkan oleh umat Hindu Nusantara. Apa itu Pak Cening? Ada pepatah, kalau menyapu bersihkan sapunya. Kalau kita sebenarnya sapunya sudah bersih dari dulu. Sapunya itu adalah tukik wanita. Ya. Dahulu sudah berjalan lancar dan normal. Namun sejak adanya samperdaya ini, ke sapunya menjadi kotor. Saya akan bisa buktikan juga itu. Oleh karena itu, saya harus memulai dari sapu harus bersih. Sapu yang kotor saya harus sapu. Paham maksudnya? Sapu yang kotor diganti, beli baru. Tidak perlu bakar. Artinya musnahkan. Musnahkan itu artinya ditiadakan. Apalagi sapunya lapuk Pak Cening. Iya. Kalau sapunya tidak mau dibersihkan sapu itu, ya alam yang akan menyapu dia. Kalau sapunya sudah bersih, kemudian menjadi kotor, dia harus diinspeksi. Berarti ada apa di dalam hal dia menjadi sulingge? Tentu ada hal-hal yang salah. Cuman dia belum sadar. Karena terlena dengan jabatan ketumnya ternyata ketujangan. Nah, ada yuyu kapiter jadi ya
tekok kan itu. Jadi jangan main-main dengan jenade seorang apa namanya tokoh agama yang membuat notar, menyusun aturan misalnya dalam itu aturan yang telah dibuat berdasarkan jenazah yang dimiliki. Kita dulu kan ya belum lahir, baru-baru kita lahir dan terkontaminasi dengan segala macam. Nah, kembali kepada Yang Maha dan sebagainya. Mereka ini kan sebenarnya orang-orang yang ya terlena datang ke kita pulang-pulang ya terdoktrin, terobsesi, mulai sombong seolah-olah baru sehari dua hari dia pulang-pulang sok pinter, padahal otak tidak. Ya, jadi saya keras ngomongin. Itu kalau orang yang merasa pinter itu bahaya sebenarnya Pak Cening. Disitulah orang itu mulai jadi bodoh, blow on. Sangat ya, berbahaya. Itu udah hukum alam. Ketika kita merasa diri kita pinter, di sana kita akan berhenti belajar pada orang lain. Ya. Kalau bener aku belajar ngajak anak lain yang blog, aku paling dua gitu. Ya. Dia licik cerdiknya, dia sengaja otaknya itu menggunakan ritual-ritual ini segala macam sebagai unsur kelemahan untuk mendoktrin para penganut agama itu untuk ikut ke aliran Sampidaya. Begitu. Itu yang terjadi. Pak Cening. Ya. Pak Cening, itu Pak Cening kan juga lagi sekarang lagi diintimidasi ya, di teror, diancam ya. Oh ya benar, iya benar. Benar ya? Banyak yang mengintimidasi saya ya. Ya sampai. Tapi saya yakin dan percaya Pak Cening, apa yang ditujukan kepada Pak Cening itu akan balik kepada mereka itu Pak Cening. Ya, karena Pak Cening itu menyuarakan kebenaran. Karena kebenaran itu menurut Anda, katakan hitam kalau itu hitam, katakan putih kalau itu putih. Ya. Betul ya Pak Cening ya? Ya. Saya sih sebenarnya ada orang biasa saja, nggak ada punya kemampuan apa-apa. Iya, nggak lebih dari namanya Cening Supriyatna. Tapi menurut saya ya Pak Cening ya, menurut saya Pak Cening ini luar biasa ya, kelahirannya mungkin Mas Tiastu, Mas Wedang Bu, Mas Wedang. Jadi ya. Pak Cening ini membongkar praktek-praktek kesulingihan yang orang-orang yang kelompok-kelompok ingin mendegradasi kesulingihan kita. Betul ya? Mereka menciptakan sebuah narasi-narasi bahwa gerilya itu seram, gitu loh. Oh, ya. Gerilya itu seram, gitu loh. Sehingga orang-orang tidak berani ke gerilya, gitu loh. Ya. Betul ya Pak Cening ya? Kita kan hanya alat saja Pak. Badan ini adalah ibaratkan selang yang akan masukin air, daerah apa, kita sudah pasrah. Ya, Pak Cening ini kan alat, kalau namanya alat kan udah barang bangke kan. Ya, kalau orang Singaraja bilang itu barang bangke. Nah, barang bangke atau barang mati yang sebagai alat mau dipergunakan baik, dia akan jadi baik. Dipergunakan buruk untuk menyakiti orang, dia akan tersakiti. Gitu. Jadi harus pasrah.
Tidak perlu memformat kayak hard disk. Rokokku Surya ini ya di Samsung. Ya, ya kecil. Oke Pak Jening, dilanjutkan kerja. Semoga hari ini semesta memberikan rezekinya yang berlimpah ya Pak Jening ya. Ya, ya, ya. Kesehatan nanti ya, mungkin nanti malam kita ada acara live ya, apa yang kita bahas hal-hal umum. Jadi yang kita bahas, kalaupun itu ada oknum yang tersangkut, kita bahas. Kita bukan membahas pribadinya, betul ya Pak Cening ya? Ya, di dalam yang saya lakukan ini tidak ada kepentingan pribadi dan sebagainya, semata-mata hanya untuk ya umat, ya untuk Hindu, karena rasa jelas saya dari kecil hidup damai, beragama Hindu, kok sekarang seperti ini. Oleh karena itu saya mencari sumbernya dari mana gitu. Teman-teman sudah tahu sumbernya, akan tetapi untuk menyampaikan ini memang kita harus tegas dan keras. Ya, mereka saja berani mengobrak-abrik keyakinan ritual yang telah kita lakukan. Kenapa kita tidak melakukan? Kenapa kita diam? Tidak perlu melakukan pembiaran. Siapa lagi gitu? Tapi Pak Cening itu sebenarnya sabar banget ya Pak Cening ya, sabar banget. Saya pernah melihat dulu ada teman yang menunjukkan bagaimana Pak Cening itu diseluk oleh orang ke rumah ya. Ya, jadi Pak Cening itu dengan ini kalem ya Pak gini kan. Ternyata setelah itu Pak Cening laporkan ke Polda NTB ya, betul ya? Iya benar. Dan laporannya sampai sekarang menggantung ya Pak Cening ya? Bukan menggantung Pak, saya yang membiarkan karena Pak ada yang lebih besar yang harus saya selesaikan Pak. Saya curahkan perhatian. Ya, tahu nggak yang lebih besar Pak? Berarti Pak Cening ini memahami bukan menjalankan ego gitu ya Pak Cening ya, tapi mengedepankan skala prioritas. Betul ya? Ya, kalau saya lanjutkan dia berlanjut dan yakin dia masuk. Tapi tujuan saya bukan untuk mempenjarakan orang, Pak. Tujuan hukum itu adalah membuat efek jerah dan mengantisipasi. Nah, artinya dia tidak melakukan sesuatu lagi terhadap saya. Ya, dan kalau memang terjadi sesuatu ya saya lanjutkan. Nah, jadi tujuan itu hanya membuat efek jerah. Oh ya Pak Cening, itu kasusnya Puji gimana Pak Cening? Itu kan sudah jelas sekali ya itu. Kasus Puji itu berlanjut, apalagi yang mengaku-ngaku kebohongan gitu kan? Ya, karena ini banyak saksi yang diperiksa, itu udah ya artinya tetap berlanjut. Apa ini hanya sekedar diulur-ulur waktu ya? Dalam proses hukum tidak bisa seperti itu. Semua ada aturan mainnya gitu aja singkatnya. Nah, tapi aturan main kita dilihat kasat mata, kalau kasus yang orang biasa gitu yo cepetnya kayak kilat. Itu nanti ya yang dipertaruhkan jabatannya selaku jabatan penyidik. Iya, makanya lembaga-lembaga kita kok diurus sama orang-orang yang tidak memahami kepentingan apa sih tujuan hukum itu ditegakkan, kan begitu. Mereka itu menjabat di jabatan itu kan untuk bagaimana mengamankan negara ini tetap berdasarkan ya hukum sebagai panglima yang berkeadilan, kan begitu. Ya. Ya jangan sampai nanti malah kan menunggu masyarakat geram ini gitu loh, geram berjamaah itu loh. Karena ada waktunya Pak. Amun daunnya konon pas tepukin ya begitu, nanti pas kelemahannya ya kena daun ya jalan.
Saya yakin itu. Ya, Masalah ya, tahu ya, aja. ya Pak. Itu Ya semoga ya yang memang sih seperti hukum apapun itu alam mengajarkan kepada kita ya ketika kita mencoba menutupi sesuatu yang kita mau tutupi gitu loh itu dibutuhkan kekuatan yang lebih besar kan begitu ya ya. energi yang lebih besar begitu ya. Hmm. Nah, dan ketika kita mau membongkar setiap apa yang menutupi kebusukan itu sebenarnya kan simpel gitu loh. Karena apa? Aroma busuk itu keluar dari berbagai celah gitu ya. Iya, Betul ya? benar, tidak akan bisa menutupi kejahatan. Saya logikakan saja. Bayangkan mayat seseorang yang ditanam dibunuh dengan cara tidak dengan dibunuh istilahnya, disembunyikan. Bayangkan berapa meter itu kok bisa keluar tangannya ya. Nggak tangannya keluar, kemudian aromanya bisa keluar. Itu artinya setiap kejahatan itu pasti terkuat. Itu. Jangan coba-coba melakukan kejahatan. Ya, melalui media ini masyarakat jangan menggunakan otot. Ya, Oh ya Pak Cening, Pak tapi Cening, dalam hidup ini sebenarnya dalam hidup ini ya dalam setiap perjalanan kita kadang ada ampun dong masalah. ya sambil wedang Ji. Sambil ngopi. Ya ya, kadang ada masalah kita menghindar gitu. Padahal sebenarnya masalah itu ujian untuk kita lebih matang ya. Iya, setiap Betul ya? seorang manusia yang menghadapi seperti kita dari kecil, baru lahir punya masalah lah. Tidak pernah punya masalah. Begitu ke sekolah, bersosialisasi, mulai sama temen nyenggol. Tambah besar lagi. Jadi semakin dewasa, kita akan semakin banyak menghadapi berbagai macam persoalan. Jadi di sanalah diuji tingkat kedewasaannya. Terus aja, saya senang masalah membaca buku agama, tapi kadang-kadang serius, kadang-kadang usap karena ada pekerjaan lain. Nah, sekarang dengan dipaksa oleh sampai daya dan keadaan begini, akhirnya saya coba-coba belajar lagi. Itu Astung karir. Jadi di dalam Pak ini, Pak Cening, ya, kalau saya memiliki lembaga pendidikan ya, saya akan undang Pak Cening untuk diberikan gelar kehormatan honoris causa. Oh, tidak penting doktor, bagi saya. profesor, Kehormatan doktor. tidak penting, Mbak. Itu Loh, tidak penting bagi sebagai saya. suatu artinya begini itu kan suatu penghargaan gitu loh karena jarang sekali ya kita dengar universitas lembaga pendidikan kita memberikan sebuah penghargaan kepada anak-anak bangsa ini yang berprestasi yang mendedikasikan hidupnya untuk sebuah kebaikan. Oke, saya salah. Katanya ya, di zaman kita sedang boleh dibilang memerangi Hari Krishna, justru ada satu orang yang dengan begitu santainya berhari-hari berjapa, orangnya tinggi besar dari Gianyar kalau nggak salah. Oh, saya tahu yang Pak Cening maksud itu. Ya. Wayanardo. Ya, ternyata orang itu jebolan IHDN, Mbak. Iya, Pak. Yang dulu juga Sarwodasi Das itu kan IHDN juga kalau salah. Saya sebut begini, ya, karena itu fakta. Harus kita sebut. Orang itu identitas apa dia jebolan IHDN. Nah, kemarin waktu di pasar saya temukan dia terus. Nah, saya komen, iya bos, katanya dia. Ada yang nanya dari Muslim, sedang ngapain itu? Sedang zikir. Hai, saya bilang gitu kan. Anda sedang zikir, Anda Islam apa enggak? Oh tidak, adanya. Nah, saya dibilang bos,
lalu saya share semua. Apa artinya? Sengaja. Akhirnya sekarang di privasi, Pak. Apa artinya? Benjop ke budo-budoan tuh, Pak. Ben kejap ke budo-budoan tuh. Nah itu, kalau dia yakin dengan keyakinannya aliran Hari Kesam memuja si Caitanya itu adalah Tuhannya, manusia yang 2 kali kawin, ngapain di privasi, Pak? Itu artinya tidak punya nyali. Itu. Kalau memang dia, ayo perang terbuka, saya lebih enak terbuka. Anda biarkan akun Anda, jangan di privasi. Kemudian kita sama-sama ekspos karena jejak digital. Ketika di privasi ini ada apa? Kan itu contohnya. Sama kayak Empu Dangdut, ya. Dengan bangganya dia berkaraokeria, begitu kita share, sekarang di privasi. Itu kan banyak seperti itu, sulingi-sulingi. Contohnya, yang BPA, yang aku Resti Pinate, Resti Bayana, panjang lebar, kan di privasi juga dia. Nah itulah jiwa-jiwa seperti itu yang jiwa yang kekurangan siraman rohani dari Pak Cening. Oke Pak Cening, gitu aja dulu ya. Oke, sukses semua. Sukses semua semeton para pemilet, para pemirsa KRB. Nanti kita sambung lagi. Mungkin nanti malam kita angkat topiknya. Mungkin bisa di kolom komentar apa yang mau kita bahas ya. Silahkan. Nanti kita naikkan, kita undang Pak Cening. Ya, dan narasumber lain yang bersedia. Oke, semeton demikian yang bisa ini, kalau dianggap bermanfaat, sebarkan pesan ini silakan. Om Santi 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 Om.